tradisional, bahkan yang memberi yang tidak ada latar belakang keilmuan atau tidak ada latar belakang medis pengetahuan tentang tanaman obat diikuti. Nah, ini namanya membabi buta. Itu enggak boleh ya. Walau nanti kalau keadaan kelas lain akan saya sampaikan bahwa ternyata bisa kok, memang ada ya dalam tanda petik loh, memang ada kasus-kasus tertentu ternyata masih bisa tertangani. Nah, itu oke, kasus tertentu tapi ya. Kemudian kuncinya harus teratur, istiqomah. Ini yang hilang ketika kita memakai obat tradisional. Banyak masyarakat atau yang paham bahwa obat tradisional itu dilakukan seperti obat modern. Sakit baru minum, setelah sembuh selesai. Tidak bisa, itu bukan obat tradisional. Itu obat modern konsepnya seperti itu karena bekerja cepat obat modern. Obat tradisional mengajarkan kita tentang ketekunan, ya. Pemakaian obat tradisional mengajarkan kita tentang istiqomah. Sedikit ya, sesuatu yang sedikit tapi dilakukan rutin. Ajarkan. Kalau filosofinya obat tradisional itu sangat baik ya. Jadi teratur. Jadi bukan sakit diobati, tapi kita minum lama, ya teratur lama. Nah, ketika sakit tidak terlalu drastis sakitnya, dan ketika sakit dosis bisa ditambah. Nah, begitu sudah sembuh tetap dipakai, tapi sudah mulai dikurangi dosis. Itu ya. Nah, kemudian, nah ini juga harus diperhatikan. Cara kerja obat tradisional lama. Lama itu dalam arti karena konsentrasi atau kadarnya senyawa obat tradisional itu kecil. Tidak seperti obat modern. Tidak untuk akut. Tidak untuk akut itu berarti tidak untuk pertolongan pertama yang butuh cepat menyangkut nyawa. Tidak bisa itu obat tradisional. Contoh, ada seseorang yang terkena serangan darah tinggi atau stroke ya. Misalnya darah tinggi langsung dicek, oh darah saya kok pusing ya, kok geliang. Darah tinggi saya ternyata atau tekanan darah saya 190, mau 200. Kemudian tidak bisa kita kemudian dengan semangat 45 bilang, oh ada loh obat tradisional. Obat tradisionalnya untuk tekanan darah tinggi bisa, pakai mengkudu bisa, pakai seledri bisa. Itu salah. Ya. Itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena kerjanya obat tradisional lama. Keburu stroke orangnya, keburu tidak tertolong orangnya. Nah, tadi harus ditempatkan obat tradisional itu bagaimana, kapan kita pakai. Ya, untuk hal-hal yang membutuhkan reaksi cepat tidak kuat, tidak bisa obat tradisional, harus obat modern. Itu harus tahu ilmunya seperti itu. Jangan kemudian ini nggak bisa ternyata obat tradisional, bukan, memang tidak kuat. Oke. Kemudian perhatian seperti obat modern. Dalam arti apa? Obat tradisional ada dosis. Obat tradisional juga kalau tidak perhatian bisa mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan. Bisa. Karena ada obat atau tanaman obat tradisional yang sudah dilarang bahkan oleh pemerintah karena ada efek samping yang sangat tinggi. Jadi diperhatikan obat tradisional itu seperti obat modern. Dan perhatian pada ibu hamil, menyusui atau kondisi tertentu tetap ada. Nanti akan saya sampaikan ya. Oke, keuntungannya. Nah, ini supaya kita semangat ya. Keuntungannya memakai tanaman obat yang pertama adalah tanaman obat sangat murah. Nah, pasti ya, apalagi kalau kita nanam sendiri. Apalagi kalau minta tetangga, lebih murah lagi itu ya. Nah, itu ya seperti itu. Kemudian efek samping sangat kecil. Jadi begini, akan saya sampaikan mengapa kok selalu didengung-dengungkan obat tradisional itu efek sampingnya kecil. Kita konsepnya seperti gini aja ya supaya mudah karena ini banyak yang masyarakat umum. Contoh ibu atau bapak ini kan sering ya mengkonsumsi sayur sop, nah atau capcay. Isinya kan banyak itu, ada wortel, ada seledri, ada buncis segala macam. Ya itulah itu adalah seperti tanaman. Sedangkan wortel, nah, satu wortel tok, nah, itu konsepnya obat modern. Jadi obat modern itu hanya berisi satu senyawa murni, nggak punya yang lain, yang pastinya sangat aktif. Nah, senyawa yang sangat aktif biasanya punya efek samping karena punya dua mata sisi ya, merugikan dan sangat bermanfaat. Selalu itu obat itu seperti itu. Nah,
Obat tradisional itu kondisinya seperti sayur sop tadi atau apa tuh, capcay tadi. Banyak, tapi jumlahnya sedikit. Nah, akhirnya kenapa? Yang sangat berkhasiat tadi kan punya efek samping. Efeknya ini bisa dinetralkan oleh senyawa lain. Bisa dinetralkan senyawa yang ada karena berisi ratusan atau puluhan senyawa. Nah, itulah konsep kenapa kalau obat tradisional efek sampingnya kecil. Karena ada senyawa lain dalam tanaman yang bisa menetralkan efek samping dari senyawa aktif. Kalau obat modern kan cuma satu, misalnya kalau pusing pakai paracetamol ya, saya nggak menyebut merek, ini senyawanya. Paracetamol itu cuma satu senyawanya, murni, pasti punya efek samping. Karena nggak punya penetral juga. Nah itu ya. Jadi itulah kemudian juga jumlahnya sangat kecil, itu aman digunakan untuk jangka waktu yang lama. Kebaikannya lagi apa? Baik digunakan untuk lebih dari satu kondisi. Karena tadi banyak isinya, ya apa namanya sayur sop tadi kan banyak isinya, capcay banyak. Maka gak boleh heran kalau misalnya apa jinten ya, misalnya kunir. Oh itu bisa kok untuk misalnya hepatitis. Itu bisa untuk peptikusa itu mah bisa untuk apa lagi? Kenapa kok bisa ya? Ya karena senyawanya banyak. Nah, ya, jadi bisa macam-macam. Tidak seperti contoh glibenclamid. Glibenclamid itu nama obat untuk obat apa diabetes. Ya cuma untuk diabetes, tidak bisa untuk yang lain karena senyawanya satu. Nah, itu konsepnya ya. Kemudian aktivitas tidak drastis karena jumlahnya sangat kecil, kadarnya kecil ya. Jadi makanya tadi tidak bisa digunakan untuk kondisi yang membutuhkan pertolongan cepat. Tidak bisa. Ya, kok tadi ya, udah kadung tinggi kadar gulanya nggak bisa. Ya harus pakai modern dulu. Kemudian ada pilihan tentang cara menggunakan. Jadi bisa kita konsumsi langsung, bisa kita bentuk jus, bisa kita rebus. Nah ini ya keuntungan dari obat pemakaian tanaman obat sebagai obat tradisional. Kita masuk ya sekarang untuk tanaman untuk melawan COVID. Seperti yang diinfokan oleh Bu Dwi tadi, ya mungkin nanti kita bersharing ya. Memang kebetulan seperti disampaikan karena saya sama Bu Dwi ini satu perumahan dekat ya Bu Dwi ya, jadi kita tahu kabarnya. Beberapa waktu yang lalu kebetulan memang ada anggota keluarga saya yang positif COVID ya, suami dan anak. Suami dan anak. Nah, ini memang di luar apa namanya pengawasan karena kebetulan anak saya ini mondok ya, jadi memang dapat dari luar lah. Jadi akhirnya menulari keluarga ya, diantaranya suami. Tapi alhamdulillah positif tapi tidak bergejala sama sekali. Ya, tidak bergejala sama ini dan alhamdulillah kami yang semua yang lainnya kebetulan saya dan anak saya yang bungsu dan ada ibu yang usia 78 tahun itu kami semua komorbid karena sang punya reaksi apa punya penyakit multiple drug syndrome ya, jadi alergi akut dan ibu saya dalam kondisi survival untuk kanker ya, jadi sangat komorbid semua. Alhamdulillah kami semua sehat. Kalau boleh saya pasti itu takdir ya, tapi kalau boleh saya flashback semua itu karena kami tidak pernah lepas mengkonsumsi herbal, apalagi di masa COVID. Dan tanaman yang saya sampaikan hari ini itu semua kami pakai. Jadi ketika dalam masa isolasi mandiri sekitar 2 kali 14 hari ya, dari berapa itu 28 hari, ini semua tanaman yang saya sampaikan hari ini tuh kami pakai. Dan kami tidak pakai obat modern sama sekali. Tidak pakai obat modern karena apa? Ya karena kami terutama anak-anak saya itu alergi dengan obat modern, multiple drug alergi, tidak bisa pakai senyawa modern. Sebisa mungkin dikurangi. Nah ini ya, jadi ini bisa selain memang ada bukti ilmiah, ini juga saya terapkan pada keluarga sendiri. Nah, pertama semua pasti tahu tanaman ini ada di sekitar kita dan Bapak Ibu pasti sudah mengkonsumsi tanaman ini. Kunyit atau kunir atau apa itu ya, pasti tahu. Nggak ada yang nggak pernah tahu. Kalau nggak tahu kunir berarti dia hidup di nggak tahu di planet Mars kali. Nah itu ya. Pasti juga pernah pakai. Masalahnya kadang-kadang kenapa kok tidak tercapai? Karena ada beberapa pokok penting yang tidak diketahui. Nanti kita sampaikan ya. Jadi kalau tradisionalnya sebentar ini saya naikkan dulu. Nah, tradisionalnya ini bisa untuk macam-macam ya, ada tukak lambung, reumatoid ya, diare, asma, batuk. Nah, ini tradisional dari nenek moyang kita loh. Tapi ternyata ketika kita buka literatur ya, jurnal, apa yang dipakai oleh nenek moyang kita itu semua terbukti.
Nah, kita sampaikan dulu ya. Jadi gini, oke, kunir. Kenapa kok kunir jadi apa namanya tanaman pilihan untuk menghadapi COVID? Ada beberapa alasan ya, beberapa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya sampaikan data seperti ini. Ini masih data kenapa dia terpilih sebagai COVID ya, si kunir ini tadi. Kunir ya sebelum ada COVID itu sudah lama dipakai oleh nenek moyang kita dan sudah banyak penelitian tentang kunir untuk antivirus. Jadi ini antivirus belum untuk COVID ya. Jadi dia untuk antivirus berbagai macam penyakit yang lain, yaitu diantaranya untuk HIV, untuk influenza ya, kemudian banyak ini. Nah, untuk herpes simplex ya, untuk virus Zika, chikungunya dan segala macam dengan studi in vitro dan in vivo. Nah, saya tata dulu ya supaya Bapak Ibu ini tahu kedudukan dari bagaimana nilai sebuah tanaman obat. Jadi kalau bagi kami ya para peneliti, pembuktian tanaman obat ini berkhasiat itu ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat. Yang pertama, tanaman obat yang cuman katanya. Pasti kan Bapak Ibu pernah toh mengalami, saya ini loh kok gula darah saya tinggi ya, saya kok linu-linu ya, asam urat saya kambuh. Langsung kemudian mungkin tetangga atau teman-teman Bapak Ibu pasti ada yang bilang gini, aku loh pakai ini bisa, aku pakai tanaman X tuh bisa, kamu pakai. Nah, itu namanya tingkat paling rendah. Kalau dibagi penelitian kami ya, orang peneliti itu tingkat paling rendah. Jadi masih katanya, tapi tetap jadi dasar bagi kami untuk meneliti. Tapi biar kami aja itu, yang katanya itu biar bagian kami, jangan bagian Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ini pemakai, jangan di bagian dasar. Jadi ketika masih katanya itu menjadi harta karun kami untuk meneliti. Katanya tanaman X itu bisa untuk diabetes atau bisa untuk COVID, benarkah? Itu bagian kami. Naik tingkat lagi, nilai suatu tanaman itu kalau kita uji in vitro. In vitro itu uji di lab ya, uji di lab, belum pakai makhluk hidup. Tanaman ini katanya untuk misalnya untuk diabetes. Maka kita coba, kita tes di lab. Ada sel-sel untuk diabetes yang menunjukkan sel diabetes atau apa tadi misalnya penyakit malaria atau penyakit apa, kita bikin selnya itu kena ada malarianya, ada penyakitnya, kita kasih tanaman tadi, diekstrak ya pasti diolah lah tanaman tadi. Oh ternyata betul tanaman ini bisa kok untuk diabetes, bisa kok untuk malaria. Itu sudah lumayan itu nilainya naik. Setelah itu sukses, naik lagi penelitian yang namanya in vivo. In vivo itu pada manusia, pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu biasanya kita pakai hewan coba ya, paling rendah itu mencit. Nah, kalau Ibu tahu tikus ya, tikus tapi tikus putih ya, bukan tikus hitam itu ya, tikus putih itu kita pakai untuk hewan coba. Jadi bayangkan, Allah itu sudah memberi kita banyak piranti untuk untuk menjaga kesehatan kita. Memang hewan-hewan itu kan diciptakan, hewan tumbuhan itu untuk kehidupan kelangsungan hidup manusia. Jadi kita tidak dalam posisi untuk menyiksa ya, tapi untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi tanaman yang katanya tadi bisa untuk diabetes, bisa untuk hipertensi, naik, kita teliti lagi di hewan. Nah, jadi si tikus tadi kita bikin sakit. Kita misalnya tikus dibikin sakit diabetes, tikus dibikin sakit kanker. Nah, baru dikasih tanaman tadi. Ternyata sembuh tikusnya. Naik itu Bang, tinggi itu nilainya sudah. Dan yang paling tinggi adalah uji pada manusia. Klinik, namanya uji klinik. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah uji klinik, itu pasti ke manusia. Itu nilai tertinggi dari suatu tanaman obat. Nah, makanya saya selalu memilihkan ketika saya sharing ilmu seperti ini, saya akan cari data, jurnal, mana yang sudah ke manusia, itu yang paling tinggi. Jadi, ketika ada yang bilang tanaman ini untuk diabetes, tanaman ini untuk kanker, untuk hipertensi, maka kita pakai pasien. Nah, pasien ini Bu. Jadi pasien di rumah sakit kita pakai untuk percobaan. Tapi tentu atas dasar persetujuan pasien tersebut, ada kode etiknya. Nah, pasien tersebut diobati, jadi misalnya untuk diabetes, maka kita pilih pasien yang punya penyakit diabetes. Pasien kanker kita pilih yang punya penyakit kanker.
kita kasih tanaman tadi. Ternyata menunjukkan perbaikan atau penyembuhan. Itu yang paling tinggi. Itu yang kita pilih. Ya, yang saya sampaikan nanti itu yang kita pilih tertinggi yang sudah pernah uji ke manusia. Sudah saya balik lagi ya. Jadi ini bukti ilmiah tadi supaya menerangkan posisi dari tanaman tadi. Tadi kunir ya, jadi balik. Kunir ini ternyata selain yang sebelum pandemi itu sudah banyak untuk antivirus, ketika pandemi, nah kita berlomba ya dengan waktu, kita coba studi in silico. Studi in silico itu maksudnya dengan komputerisasi ya, dengan komputer ya, nggak apa-apa, dengan komputer. Kita coba senyawa kandungan dari kunir ini kalau dengan komputer itu bisa nggak menghambat dari COVID, ya SARS-CoV-2 ini ya, ini COVID ya, ini bisa nggak dia menghambat? Ternyata dari komputasi itu dia tanaman kunir ini punya kandungan kurkumin yang bisa berikatan ya. Berikatan berarti dia tuh kayaknya wis pegang deh, dipegang itu virus, diikat. Nah, virus nggak bisa menyebar, virus nggak bisa cari makan, virus nggak bisa memperbanyak diri, mati dia. Nah, ternyata secara komputer itu bisa tanaman ini. Nah, naik lagi sekarang dicoba pada ternyata ada hasil terbaru. Ini semua hasil tahun kemarin ya, karena kita berlomba dengan pandemi. Ada penelitian, ada sel ya, ini sel ya, sel makhluk hidup diambil, kemudian sel makhluk hidup itu diinfeksi dengan COVID, baru kemudian ternyata ada penelitian sel yang sudah terinfeksi COVID ini tadi diberi kombinasi ekstrak kunir dengan biji pala. Ini dari luar negeri mereka mengkombinasi. Ternyata bisa menghambat. Nah, dari sini kuat ya, kuat sekali alasan kenapa kunir itu dipilih oleh pemerintah kita bisa untuk menghadapi COVID. Nah, ini tadi dengan bukti seperti ini. Nah, ini saya cantumkan ya. Jadi BPOM sudah mengeluarkan saya pilih dua buku. Mungkin sebagian yang ikut kelas kemarin sudah punya ya. Jadi buku ini berisi tanaman mana yang terpilih atau tanaman yang dipilih oleh pemerintah untuk kita pakai dalam menghadapi COVID ya sebagai pencegahan maupun penyembuhan. Ibu Bapak bisa baca di sini. Jadi ini adalah bukti bahwa kunir itu bisa untuk COVID. Nah, saya juga ingin memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu bahwa penyakit kita tidak hanya COVID. Penyakit kita itu banyak. Seakan-akan kok penyakit lain tidak ada ya, hilang semua penyakit hanya ada COVID. Kasihan yang kena penyakit lain ya, nggak terobati. Nah, kunir itu bisa loh untuk penyakit lain. Kita lihat. Ini saya ambil sedikit ya, karena nggak sempat untuk mengkoleksi sekian banyak data. Kalau saya sebut bukti klinis, berarti tanaman ini sudah pada penelitian tingkat tertinggi, sudah pada manusia. Jangan lupa loh ya, ini semua sudah pada pasien yang menderita penyakit yang tersebut di sini. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya penyakit atau menderita gangguan osteoartritis lutut, bisa minum minum kunir ya, minum kunir, di mana kunir tadi selain menyembuhkan osteoartritis juga bisa untuk anti COVID. Nah, kan banyak toh. Jadi bisa banyak dipakai. Anda bisa Bapak Ibu lihat ya, ini pasien, PX ini pasien. Jadi kunir itu sudah terbukti memberikan perbaikan atau penyembuhan pada pasien-pasien yang sudah diujikan. Ini di rumah sakit semua pengujiannya. Contoh, ya, diantaranya untuk osteoartritis, untuk diabetes mellitus, untuk kanker. Nah, untuk kanker ini juga bagus ya, terutama yang pasien yang dengan kemo, dia mengalami perbaikan mutu hidup ya dengan kunir, penyakit ginjal, antiinflamasi, sirosis hati, yang kena hepatitis ya, sirosis hati. DM tadi sama, ini menurunkan gula darah mestinya. HIV untuk yang mengalami penyakit-penyakit pencernaan, peptide ulcer ya, MAH. Kemudian untuk bagi ibu-ibu yang mengalami postmenopause, yang mau menginjak menopause, rajin minum ini. Terus terang ini saya juga mengalami, jadi dalam arti ketika saya memasuki usia menopause, saya sama sekali tidak mengalami, alhamdulillah ya, saya sama sekali tidak mengalami gejala yang tidak mengenakan mengiringi menopause. Jadi tidak mengalami muka terbakar, badan panas, kemudian mood menjadi jelek. Itu kan salah satu tanda-tanda menopause ya. Itu terkurangi dengan adanya kunir ya. Nyeri sendi tadi sudah, obesitas, talasemia,
gangguan apalagi nih, depresi ya, sindrom nyeri panggul ini masuk ke osteo ini juga sama pengulang rasa penyakit, Alzheimer dan asma. Nggak main-main ini Bapak Ibu, segini loh banyaknya khasiat dari kunir. Kaya sekali kita ini dengan kunir. Kenapa nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Nah itu ya. Oke, ini sedikit loh Bu, sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, ini lebih banyak, tapi saya gak nututin untuk nyatet segitu banyaknya tentang pengujian kunir ini ya. Nah sekarang kita coba menyiapkannya. Gimana sih caranya bikin kunir? Saya hampir semua yang saya tulis di sini tuh saya pakai, saya tidak beli pabrik ya. Jadi saya bikin sendiri. Saya lebih senang untuk bikin sendiri karena saya bisa jamin mutunya, saya bisa jamin dosisnya itu tepat sesuai dengan yang ada di bukti ilmiah dan di pemakaian tradisional sehari-hari. Jadi kalau kita mau kok temulawak ya, ini kunir atau temulawak ini ternyata ini dijandengkan. Oke. Kita pilih kunir yang baik. Contoh, jangan dipakai kunir yang ada lubang-lubangnya. Pernah nggak tahu kunir yang ada lubang-lubangnya itu? Pasti tahu ya, terutama ibu-ibu yang masak itu. Bolong-bolong itu dipakai aja, eman-eman. Jangan dipakai Bu, itu sudah ada cacingnya. Sudah ada telur-telur cacing di dalamnya, nanti malah diare nanti ya. Jadi jangan dipakai kunir yang seperti itu. Cari yang bagus. Kemudian dikupas. Kalau pakai sendiri, ya sebisa mungkin dikupas aja. Atau kalau nggak disikat, pakai sikat cucian itu ya, sikat cuci baju, supaya sama sekali nggak ada pasir yang tertimpa. Kemudian lihat ya, ini ada dosisnya Bapak Ibu semua. Jadi pemakaian supaya tercapai terapi itu sekitar 1,5 sampai 3 gram. Ini kalau sudah dibikin kering. Jadi bukan temulawak segar, tapi temulawak yang sudah kita bikin kering yang namanya Simplicia. Mungkin nanti next time atau lain kelas kita nanti coba ya Bu Dwi cara membuat Simplicia yang baik dan formulasi yang baik. Nah, kalau yang segar itu biasanya jumlahnya 10 kali lipat dari yang kering. Biasanya ya, ini namanya persamaan aja. Kalau mau pakai yang segar itu sekitar 15 sampai 30 gram rimpang segar sehari yang dipakai. Ya, kenapa ada range? Karena memang kunir ini sangat besar ya dosis keamanannya, dipakai bisa 15 sampai 30 gram. Jadi enaknya obat tradisional itu kita bisa atur ya, mana sih yang kita suka ya, rasanya anak-anak kita suka tapi tetap terapi tercapai. Jadi ada range ya. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi gampang dipakai. Kalau mau dipakai mentah, kalau saya biasanya kalau untuk alergi ya kadang-kadang itu ya dengan untuk COVID-nya juga ya, itu saya kadang pakai mentah itu saya parut ya. Jadi kunir saya cuci, sebelum saya parut saya siram dulu dengan air panas ya, supaya mematikan bakteri. Karena dipakai mentah kan nanti baru diparut, diperas, disaring, tambah 1 sendok madu. Atau kita rebus ya, kita rebus dengan air jumlah biasanya 10 kali lipat. Jadi ini kan maksimal 30 ya kita pakai 300 ml. Kalau masak gitu, udah tiap hari makan mengkonsumsi itu, dipakai untuk seluruh keluarga. Kalau untuk seluruh keluarga misalnya orang 5 ya jumlahnya dikalikan aja. Ini untuk pemakaian per hari per 1 orang ya. Sudah ini kunir. Tanaman apa lagi yang bisa kita pakai? Oh sebelum, bentar, ini juga harus penting saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan adalah bahwa kita harus melihat atau memperlakukan obat tradisional atau tanaman obat seperti obat modern. Ada loh Bu yang nggak boleh ya kunir itu, yang nggak boleh dipakai. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil pada trimester awal ya biasanya umur 1 sampai 3 bulan disarankan tidak mengkonsumsi kunir. Disarankan tidak banyak mengkonsumsi kunir. Kenapa? Karena dari percobaan pada mencit atau tikus yang dibuat hamil, ketika hamil di masa-masa awal, ketika diberi kunir, si tikusnya keguguran. Jadi bersifat aborsi. Karena apa? Karena dia kontraksi. Makanya jangan heran kunir ini dipakai untuk anak-anak gadis kita yang sedang mengalami menstruasi ya, supaya kontraksinya cepat, menstruasinya bisa berlangsung lebih baik karena bisa cepat terkeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi diingat ya untuk trimester awal, ibu-ibu hamil di trimester awal jangan terlalu sering mengkonsumsi kunir.
Ya, kemudian yang ini biasa ya untuk tidak boleh digunakan dengan golongan obat-obat tertentu. Kemudian sebenarnya dari penelitian kunir ini tergolong aman ya, tergolong aman. Selama tidak pakai yang kemudian sangat berlebihan karena tadi sebenarnya sudah ada dosisnya. Baik, saya masuk ke tanaman lain, meniran. Nah, saya nggak tahu ini apakah Bapak Ibu yang di sini pernah tahu meniran. Nah, pernah ya? Tanaman ini tanaman seperti tumbuh liar. Saya nggak yakin ada ada Bapak Ibu yang khusus menanam meniran. Meniran ini hampir ada di mana? Di rumput-rumput ya, di lapangan sepak bola, di rerumputan. Sepertinya tidak berharga, tapi ini sangat punya banyak aktivitas. Ya. Ini tradisionalnya sudah ada, dan produk-produknya juga ada ya, produk obat tradisional. Kita lihat secara ilmiah. Kenapa dia kok dipakai untuk dipilih pemerintah juga untuk tanaman yang bisa untuk anti COVID. Sama seperti kunir, tanaman ini sebenarnya sudah sangat lama dipakai dan terbukti ilmiah bisa untuk mengobati beberapa virus lain selain COVID sebelumnya. Bisa untuk hepatitis B ya, jadi yang kena hepatitis, yang punya penyakit hepatitis yang obatnya sangat mahal, vaksinnya juga sangat mahal, itu bisa dengan rutin mengkonsumsi meniran ya karena sudah ada uji kliniknya. Kemudian sama seperti kunir, ketika dilakukan studi komputasi ya melalui komputer, ternyata senyawa kandungan dari meniran ini secara bermakna itu memang bisa mengikat ya, bisa mengikat virus tadi. Jadi diikat virusnya tidak bisa berkembang biak, tidak bisa kemudian membuat kerusakan pada organ. Nah, jadi sudah terbukti secara komputasi. Makanya itu dipilih oleh pemerintah, ada dalam bukunya ini tadi saya masukkan juga bahwa ini boleh ya untuk dipakai sebagai pencegahan. Cuman memang tidak seperti kunir, untuk tanaman ini belum ada ujinya pada manusia, tapi masih berjalan ya, karena ini memang penyakit baru ya, jadi masih berjalan, tapi belum ada. Mungkin masih ada penelitian-penelitian yang lain ya, yang sebelum masuk ke manusia itu karena harus dilakukan banyak penelitian. Bukti klinis lain secara untuk anti COVID ini sudah pernah untuk hepatitis B. Jadi yang terserang hepatitis B silakan pakai meniran. Murah meriah, tinggal jabut ya itu ya, kalau nggak salah di tempat rumput-rumput itu ya. Tapi nanti nggak tahu ya, Ibu mohon untuk fixkan tanamannya ya. Ini ada ciri khasnya nih, tanaman ini saya kasih di gambar PPT saya. Jadi ada buahnya kecil-kecil nih di setiap daun. Ini meniran ini ya. Dan tumbuhannya nggak terlalu tinggi, di rumput kecil. Kemudian untuk batu ginjal, yang punya masalah batu ginjal itu bisa mengobati batu ginjalnya sekaligus bisa untuk pencegahan COVID. Dia bisa meluruhkan batu ginjal memang ya dari penelitian. Jadi bisa meluruhkan batu ginjal, ya bisa keluar melalui saluran urin batu ginjalnya. Kemudian untuk radang tonsil ya, untuk hipertensi ringan, efek antioksidan ini semua sudah pada pasien. Nah, ini juga untuk mengurangi kalsium urin ini sama, ini untuk sekitar pembentukan batu ginjal ya. Ini sudah pada pasien. Banyak ini sudah 206 sama 69 orang pasien pakai meniran terbukti mengalami perbaikan dan peluruhan dari batu ginjalnya. Nah, lanjut. Dosisnya, nah ini sudah ada dosis Bu, jadi silahkan kalau mau pakai, biasanya yang dipakai kalau meniran ini namanya herba. Herba itu berarti yang dipakai seluruh bagian tanaman kecuali akar. Nah akarnya nggak usah dipakai, jadi cukup ya, itu kalau biasanya gitu ya, mengikuti pemakaian tradisional juga, herba di atas tanah biasanya. Ini dosisnya 15 sampai 30 gram herba meniran. Nah, direbus dengan sejumlah air biasanya 10 kali lipat, diminum 2 sampai 3 kali ya, tergantung dari kondisi tubuh kita. Tetap sama seperti dahulu, saya akan selalu mengingatkan adanya kontraindikasi atau larangan ya, larangan. Kalau yang tadi, nah ini agak susah, kasihan memang ya, ibu-ibu hamil ini banyak sekali larangannya ya. Jadi perjuangan ibu-ibu untuk melahirkan, untuk ketika mengandung itu sangat berat karena ternyata ketika sakit mau minum obat itu banyak larangannya. Sama, meniran tidak boleh untuk ibu hamil karena memang akan mengakibatkan aborsi. Jadi akan mengakibatkan keguguran, kontraksi yang mengakibatkan. Jadi tidak boleh ibu hamil mengkonsumsi meniran ini. Juga tidak boleh untuk
pasutri ya, pasangan suami istri yang ingin punya anak. Karena dia memang kalau untuk bapak-bapak bisa menyebabkan impotensi ya. Kalau minum berlebih ya, banyak ya, itu bisa menyebabkan impotensi dan juga penurunan kesuburan ya. Nah, jadi memang bagi yang sedang program punya anak, cari tanaman lain, masih banyak tanaman lain ya. Kemudian, ini sama ya, karena dia punya sifat anti hipertensi, anti diabetes dan diuretik, maka kalau mau mengkonsumsi obat modern harus hati-hati, nggak boleh barengan dengan meniran. Nah, kemudian sejumlah peneliti yang lain dari sudah menginfokan bahwa meniran ini tergolong aman, apalagi tadi sudah ada dosis-dosisnya, ikuti dosisnya. Sekarang yang lain, tanaman lain. Jadi banyak Bu tanaman Bu, jadi tidak kekurangan. Ini Bapak Ibu tanaman nggak punya nggak dapat meniran, dapat kunir, bisa jambu biji. Jambu biji ini ternyata juga lagi diteliti atau lagi digalakkan oleh pemerintah untuk bisa sebagai pencegah COVID. Kita lihat datanya. Nah, jadi sebelum untuk COVID, jambu biji ini memang sudah mempunyai aktivitas untuk berbagai macam virus lain. Contohnya, dia bisa untuk hepatitis B, ya, untuk hepatitis B. Kemudian dia bisa untuk demam berdarah. Jangan lupa ya, sekarang lagi banyak demam berdarah ya. Jadi terkalahkan oleh COVID, ternyata enggak nututinya kena demam berdarah. Hati-hati. Demam berdarah ini daunnya, ini juga pernah saya pakai ini untuk anak saya waktu demam berdarah. Jadi saya hampir semua tanaman yang ada di sini semua saya pakai ya. Kemudian bisa untuk influenza, HIV, dan herpes. Nah, ini sudah ada penelitiannya sebelumnya. Nah, karena dia bisa untuk virus-virus seperti ini, maka dicobalah untuk virus COVID. Dan ternyata secara komputasi, betul, secara komputerisasi, tanaman ini senyawa dari jambu biji ini, terutama daun, itu memang bisa mengikat virus COVID. Nah, jadi bisa dipakai untuk pencegahan. Makanya dia juga masuk dalam bukunya BPOM untuk herbal terpilih untuk pencegahan COVID. Seperti saya sampaikan juga bahwa nggak hanya COVID yang bisa, ini adalah beberapa data klinis ya atau data aktivitas dari jambu biji yang sudah sampai tingkat manusia, yang sudah tingkat pasien di rumah sakit. Jadi sudah pernah diteliti buahnya. Ini harus dibedakan ya Bapak Ibu, mana yang dipakai, mau buah atau daun. Jadi buahnya jambu biji ini sudah terbukti untuk anemia, untuk menghambat resepsi glukosa ya, untuk efek antiplatelet untuk pembekuan darah ya, bisa untuk menurunkan tekanan darah. Daunnya, nah daunnya ini sangat banyak. Mungkin Bapak Ibu jarang pakai. Nah, kalau ini saya sudah pernah pakai juga. Jadi yang punya masalah di di rongga mulut, masalah gingivitis ini radang ya, kayak misalnya gusinya merasa enggak enak ya, gusi-gusi, radang inflamasi di dekat gigi, lidah gusi, ini tinggal kumur. Bikin daunnya direbus, dikumur. Kumur, coba dikumur secara rutin, mau tidur sehari 2 atau 3 kali. Itu bisa sembuh loh. Ya, mungkin Bapak Ibu jarang ya pakai, padahal ini bisa. Dan ini sudah dipakai di pasien. Ini 108 pasien itu sembuh kena gingivitis umum itu. Ya, kemudian rotavirus arthritis sama diare pasti semua sudah pernah tahu bahwa memang daun jambu biji sangat bagus untuk anti diare. Nah, anti diare. Yang dipakai pucuknya ya, 5 bagian di atas atau 5 bagian daun, ujung daun muda yang dipakai untuk aktivitas ini. Kemudian untuk nyeri lutut dan nanti sebum ya untuk tuner untuk wajah itu juga bagus ternyata daun dari jambu biji. Hal yang harus diperhatikan terutama kalau mau pakai daunnya. Nah, ini daunnya harus hati-hati ya Bapak Ibu kalau mau pakai untuk anti Covid atau untuk untuk dengue, untuk demam berdarah. Hati-hati. Karena ini maksimal, kalau boleh saya sarankan, hanya dipakai sekitar 3-4 hari. Jangan lebih. Kenapa? Kalau lebih, itu nanti menjadikan mampet tidak bisa BAB. Karena dia memang sangat terkenal untuk anti diare. Jadi dia punya efek konstipasi ya. Jadi kalau mau pakai untuk, seperti saya dulu ketika anak saya terkena demam berdarah ya beberapa tahun yang lalu, walaupun masuk rumah sakit ya karena memang untuk mengantisipasi trombosit yang sangat jauh turun,
saya tetap kasih obat tradisional. Saya selalu bilang ke dokternya bahwa saya ketika anak saya sakit, saya akan kasih dengan obat tradisional karena dia nggak bisa obat modern. Kalau di rumah sakit itu biasanya karena untuk infus aja, untuk memberi makanan supaya kalau misalnya diare dia tidak terlalu turun drop. Diizinkan, jadi saya pakai daun jambu biji, tapi saya batasi hanya pakai semuanya 2 hari atau 3 hari. Seketika trombosit naik, ya saya pakai mengkudu juga. Ketika trombosit naik, saya stop seperti itu. Nah, jadi untuk daun maksimal 3 hari. Nah ini ya, ini dosis pemakaiannya. Dosis pemakaiannya bisa pakai buah maupun bisa pakai daun. Ya, ini ada. Kalau buah rasanya sudah nggak usah dijus atau direbus ya, lebih baik dimakan langsung aja. Kalau menurut saya ya, kalau buah ya, nah malah susah nanti ya, malah rebek. Nah, tapi kalau daun boleh. Jadi daunnya ini standar ini ya, ukuran standar. Biasanya umum itu 15-30 gram daun segar. Atau kalau kering, enggak boleh sama ya. Kalau kering ukurannya pasti lebih kecil. Ini cuma 2,5 sampai 4,5 gram daun kering direbus dengan sejumlah air selama 10 menit kemudian diminum. Ya, seperti itu. Mungkin untuk kalau mau detail bagaimana cara pembuatan yang baik, nanti kita harus ada kelas lain ya, supaya nanti bisa fokus ya. Karena memang untuk pembuatan obat tradisional itu ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami, supaya nanti efeknya bisa maksimal. Nah, itu sudah daun jemari. Kita lihat tanaman lain. Sambiloto. Wah, ini sangat terkenal sambiloto. Sekarang lagi booming sambiloto sampai kemudian seperti kehabisan ya, nggak ada mau beli aja sudah nggak ada ya, mau beli nggak dapat. Pernah ada yang konsumsi sambiloto, Bapak Ibu semua? Nah, pernah dengar tapi ya sambiloto. Ini kalau istilahnya terkenal dengan raja pahit, rajanya pahit. Karena tidak hanya pahit, tapi pahit, pahit sekali. Tapi jangan lupa di balik kepahitannya itu ada manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan. Kita lihat dulu bukti ilmiah dari sambiloto ini. Kenapa kok dia bisa dipakai untuk anti COVID? Dan sekarang sedang ngetren-ngetrennya ya, top-topnya itu sambiloto. Kita lihat. Jadi, sebelum dia dipakai untuk anti COVID, sambiloto ini sudah dipakai secara klinik, berarti klinik macam virus, diantaranya virus hepatitis ya, virus influenza. Ini saya tahu ini sudah ada uji kliniknya ya. Jadi memang sambiloto ini sudah terkenal untuk antivirus sebelum pandemi itu. Nah, ketika pandemi maka para peneliti mencoba mencari apakah dia bisa juga untuk virus lain. Dan ternyata ketika studi in silico, berarti studi dengan komputer, kandungan senyawa kandungan dari sambiloto ini memang bisa mengikat virus. Nah, kalau sudah bisa mengikat virus berarti dia bisa itu membuat si virus itu tidak berkembang biak yang akhirnya mati. Itu baru dari komputerisasi. Penelitian lain naik ya, dari komputer kemudian naik. Dicoba pada sel. Ini sel ya, ini macam-macam banyak sel. Ini intinya adalah sel yang diambil dari makhluk hidup ya. Selnya diambil, sel dari makhluk hidup diambil, ditumbuhkan di lab, kemudian sel ini diinfeksi sama COVID. Nah, dikasih atau diberikan infeksi supaya sel ini kena COVID. Nah, setelah sel ini kena COVID, kemudian diberilah ekstrak sambiloto. Ya. Dan ternyata dia bisa menghambat, si sambiloto ini bisa menghambat sel ini supaya penularannya ke sel lain dihambat atau dia dihambat hidupnya itu sampai 50% dengan jumlah sekian. Jadi ternyata punya aktivitas betul itu. Ketika dibuat dengan sel hidup, dia bisa mematikan COVID itu tadi. Sel COVID virus corona tadi. Setelah itu sukses, naiklah penelitian ke makhluk hidup. Nah, kenapa sih sekarang sambiloto ngetop? Karena memang ini pernah diujikan ke makhluk hidup. Jadi negara kita memang masih belum ya, mungkin sekarang mulai ya, tapi memang yang yang sudah ada laporan ya, yang sudah ada laporan mengenai penggunaan sambiloto pada pasien COVID itu dari negara Thailand. Jadi dari negara Thailand mereka sudah menguji orang-orang yang terkena COVID ya, jadi di beberapa rumah sakit pemerintah Thailand diuji orang yang terkena
COVID ya positif 3 hari setelah dia mengalami gejala, kemudian diberi Sambiloto. Sambiloto itu di nama Thailandnya namanya Phthalaijon. Nah, Phthalaijon ini sama. Phthalaijon ini sebenarnya Sambiloto. Mereka diberi Sambiloto itu, mereka sudah positif COVID dengan PCR ya, setelah 48 jam diberi, ternyata ketika pembeliannya itu dengan dosis masing-masing 180 mg ekstrak Sambiloto per hari, menunjukkan perbaikan dan penyembuhan. Ya, ini yang untuk COVID dengan bergejala severe atau sedang ya. Kemudian fungsi hati dan ginjalnya normal. Makanya ini kemudian kenapa Sambiloto sangat ngetop, karena dia sudah pernah diberikan pada pasien COVID. Ya, dan sekarang banyak pemerintah negara lain yang juga mulai memasukkan Sambiloto ini untuk mengobati pasien COVID. Nah, ini akhirnya dia masuk juga di buku BPOM ya, di buku BPOM untuk penggunaan menghadapi COVID. Ini memang lebih tinggi nilainya kalau sudah klinik ya, kan tadi sudah saya sampaikan. Ya, ada lebih tinggi nilainya. Tapi kalau enggak ada, Bapak Ibu masih ada alternatif. Intinya yang komputasi tadi sudah bagus, kenapa enggak dicoba? Nah, gitu ya. Nah, Sambiloto ini jangan hanya untuk COVID, Bapak Ibu. Ya, untuk penyakit-penyakit lain ternyata bisa. Jadi Bapak Ibu yang punya penyakit DM, diabetes mellitus, yang punya penyakit rematitis, ya, penyakit yang hipertensi, sambil mengobati penyakit-penyakit lama, penyakit bawaan, bisa dipakai untuk pencegahan kena COVID. Atau ketika ya terserang COVID itu, kalaupun terserang supaya tidak terlalu drastis ya, tidak bergejala lah. Oke masuk, tapi saya bisa hambat itu, gitu tubuh kita seperti itu bilangnya ya. Sel kita sudah siap 24 jam untuk mencegah serangan. Makanya walau masuk tidak bergejala karena sudah siap itu bala kurawanya ya, tentaranya sudah siap. Seperti itu. Ini loh Bu, Bapak, banyak sekali khasiat dari Sambiloto. Ya, kenapa enggak kita pakai sambil nyai pertahanan terhadap COVID. Ya. Kemudian dosisnya. Nah, ingat ya Bapak Ibu, perhatian dosis karena ketika dosis tidak tercapai, efektivitas tidak ada. Dosisnya enggak sesuai, enggak tercapai tuh efektivitas ya. Jadi ini sudah ada penemuannya. Jadi tolong dipakai dosis-dosis ini. Kalau seger, nah kalau Sambiloto ini herba. Jadi sama, dipakai kecuali akar. Kalau kering itu 3 gram, kalau basah 25 gram. Nah, enaknya obat tradisional itu dosis kita atur sendiri. Kalau emang ada saran ya, jadi kalau misalnya untuk pencegahan cukup diminum 1 hari sekali atau kalau sudah badannya fit ya 2 hari sekali lah perlu diminum. Tapi ketika terkena serangan, nah kemarin ketika kami dalam masa isolasi dan ada anggota yang terkena, itu saya mengkonsumsinya bisa sampai sehari 3 kali. Begitu serangan sudah turun, kami kurangi dosisnya. Jadi cuma 2. Mohon maaf, ini suara saya jelas, saya kok suaranya bergema. Jelas Bu, jelas. Cukup jelas Bu Wibit. Tadi sempat jelas ya, nggak apa-apa ya, oke. Bentar, tapi jelas. Sekarang sudah jelas Bu. Ya, baik. Iya, di saya double. Jadi agak ya, baik, saya teruskan. Ini ya dosisnya. Nah, ada kontraindikasi. Kasihan memang sebenarnya ibu hamil. Jadi meniran itu sama sekali atau tidak disarankan untuk ibu hamil. Karena memang menyebabkan aborsi. Aduh, lagi-lagi menyebabkan aborsi ya, memang. Karena kuat ya efeknya. Kemudian karena tadi memang dia bisa menurunkan tekanan darah, maka hati-hati kalau mengkonsumsi berbarengan dengan obat penurun tekanan darah atau kemudian juga rasanya ini sangat pahit. Untuk seseorang yang memang tidak bisa atau tidak kuat dengan rasa pahit, itu memang bisa mual, muntah segala macam.
Itu kalau memang dalam bentuk rebusan. Makanya sekarang nanti ada yang kemudian diproduksi dalam bentuk kapsul atau segala macam, itu enggak masalah karena kan tidak menyebabkan rasa seperti ini. Kemudian bagi pasangan suami istri yang menginginkan anak, meniran juga tidak disarankan karena dia menurunkan antifertility itu apa? Menurunkan Kesuburan. untuk enggak kesuburan. Ya, menurunkan kesuburan sampai. Jadi dia tidak disarankan untuk seseorang atau pasutri yang sedang program untuk mempunyai anak karena dia memang menurunkan kesuburan. Cuman sekali lagi saya sampaikan ya, yang untuk menurunkan kesuburan itu yang dari tanaman-tanaman sebelumnya itu bersifat bersifat reversibel kembali. Jadi begitu pemakaian dihentikan, maka efek akan kembali lagi seperti itu. Ya. Jadi tidak menetap efeknya yang untuk antifertility. Nah, ada lagi yang saya mau infokan. Memang ini tidak masuk di BPOM, tapi karena masyarakat kita ini sudah sangat mengenal jintan hitam ya, jadi akan saya sampaikan juga karena memang ini bagus untuk COVID. Kita lihat dulu bukti ilmiahnya untuk penyakit lain. Jadi jinten hitam ini, biji jinten hitam ini sudah lama sekali ya, sudah terbukti secara klinik bisa untuk hepatitis A, bisa untuk hepatitis C, HIV, herpes simplex dan segala macam, sudah terbukti itu. Kemudian secara studi komputasi, jinten hitam ini memang bisa mengikat virus corona. Kemudian naik tingkatnya sel makhluk hidup dibikin kena COVID, kemudian diberi timokin. Timokin ini senyawa dari jinten hitam ya, senyawa dari. Dan ternyata memang dia 98% pertumbuhan dari sel yang terkena COVID. Dan nah ini sudah ada penelitian, ini saya baca ini jurnal terbarunya dari Pakistan. Jadi Rumah Sakit Pakistan sudah mencoba memberikan biji jinten hitam yang dikombinasi dengan madu untuk pasien COVID. Jadi selain pasien COVID ini mendapatkan perawatan standar, ya perawatan standar dari rumah sakit, mereka diberi atau berarti terapi komplementer dengan ternyata hasilnya lebih bagus daripada dulu. Jadi dapat meringankan gejala, mempercepat penyembuhan dan menurunkan kematian. Nah, bagi pasien yang diberi tambahan jinten hitam dan madu. Jadi sangat ini sudah terbukti nih sampai klinik nih. Nah, dan untuk bukti klinis lainnya itu sebenarnya nggak segini, banyak ya, tapi sampai nggak cukup ini, tapi akan saya berikan sedikit. Jinten hitam memang sangat bagus Bapak Ibu untuk pemakaian kesehatan kita. Bisa dibaca saja ini ya, dia bisa untuk diabetes, untuk ulcer ulceratif ya, peptic ulcer atau MAH itu ya sudah sampai pasien sudah 204 yang diteliti itu sudah mengalami penyembuhan. Penyakit ginjal ya, radang tonsil, radang tenggorokan, hipertensi, ini rematik ya, menurunkan tekanan darah, gejala ringan COVID. Nah, ini sedang dalam penelitian lanjut, ada 313 pasien sedang diteliti yang kena COVID diberikan jinten hitam ya untuk pos ya, kemudian meningkatkan. Nah, ini kalau jinten ini bagus untuk meningkatkan kualitas sperma. Jadi bagi para pria yang mengalami masalah dengan sperma yang kurang mutu atau kualitas sperma kurang bagus, ada penelitian klinik ya ini dia ketika diberi dengan jinten hitam mengalami perbaikan mutu sperma ya, jadi akhirnya bisa mendapatkan keturunan ya. Kemudian kalau saya selain dikonsumsi karena saya punya anak ABG, saya selain dikonsumsi
Kalau jinten hitam ini saya biasanya beli sendiri ya, beli dalam arti bikin sendiri, bijinya saya tumbuk sendiri, saya bersihkan, saya tumbuk sendiri, saya bikin sendiri. Setelah saya rebus itu kemudian sisanya tuh saya pakai masker. Nah, saya pakai maskernya pakai jinten hitam, nggak usah beli masker, pakai masker biji jinten hitam ini untuk pengobat perawatan menjadi kenyal untuk kulit. Kemudian batu ginjal dan hepatitis. Nah, ini dosis umumnya bisa 1-2 gram bubuk biji jintan, ya, bisa diseduh dengan air panas, jadi kita pakai 2 kali. Kemudian ini saya agak cepat ya, waktunya udah mepet. Nah, untuk diabetes segala macam ini coba dibaca sendiri nanti. Cuman saya mau kasih tentang ini kontraindikasi. Ini sama, ramuan ini tidak disarankan untuk ibu hamil pada trimester akhir. Ini bukan menyebabkan aborsi, justru jinten hitam ini dari penelitian di Mencit, dia itu menghalangi kontraksi. Jadi akhirnya ibu-ibu yang mau melahirkan di bulan-bulan terakhir ketika banyak mengkonsumsi jinten itu nggak bisa kontraksi, tidak bisa melahirkan secara normal nanti. Ya, jadi makanya nggak boleh untuk ibu hamil di trimester awal. Tapi sangat bagus untuk ibu-ibu hamil tidak boleh untuk di trimester akhir, tapi sangat bagus untuk ibu-ibu yang sedang hamil di trimester awal, jadi masih di bulan-bulan 1-6. Kenapa? Karena dia menghalangi kontraksi, jadi bisa untuk mencegah keguguran, malah bagus mencegah keguguran. Jadi dilihat aja mana yang nggak boleh di trimester awal, nggak boleh di trimester akhir, ya seperti itu. Nah ini kebalikan dengan kunir. Kunir itu sangat bagus dikonsumsi ibu hamil di trimester akhir. Kenapa? Karena dia mempercepat kontraksi. Nah, jadi kan bisa dipilih ya. Jadi untuk ibu hamil ada pemilihan mau dipakai apa ini, mau jinten apa kunir nih untuk trimester awal atau akhir seperti itu. Ya, ini tergolong aman sebenarnya jinten. Saya lanjut ini terakhir ya. Jahe. Nah, jahe, wah semua sudah pernah jahe. Jahe ini jangan diremehkan, banyak sekali aktivitasnya. Kita lihat. Untuk antivirus sudah banyak ya. Jadi ini banyak ya. Ini saya langsung aja lanjut ke COVID. Jadi penelitian secara komputasi ya komputer dia bisa mengikat virus. Oh cocok ini berarti sudah bukti ilmiah ada. Ternyata saat ini jahe sedang diteliti pada pasien COVID di negara Iran dan India. Jadi ada 84 pasien di rumah sakit Iran dan ada 72 pasien di rumah sakit India sedang diberikan terapi dengan jahe, di samping ada dengan terapi standar atau hanya dengan obat tradisional. Jadi seperti ini ada dia pakai ini ya herbal berbasis jahe. Nah di Commsite. Ini yang sekarang lagi berjalan. Jadi saya belum bisa kasih laporan bagaimana hasilnya. Tapi kalau suatu tanaman bisa sampai masuk rumah sakit untuk terapi, itu pasti dengan dasar sangat kuat. Banyak aktivitas yang sangat kuat. Nah, ini banyak loh ini aktivitas dari jahe ini yang sudah terbukti untuk pasien. Mungkin yang belum saya sebut untuk penyakit-penyakit ini. Yang suka migrain, vertigo, ternyata sudah ada 168 pasien di jahe mengalami perbaikan dan penyembuhan yang vertigo. Nah, jadi silakan dibaca aja. Banyak sekali penyakit yang sudah terbukti pada pasien bisa mengakibatkan bisa memberikan penyembuhan yang lebih baik. Nah, penyiapannya sama seperti kunir ya. Cuman ada perhatian, jangan karena pengen nggak kena COVID kemudian mengkonsumsi dalam jumlah besar. Karena ternyata jahe yang dikonsumsi dalam jumlah lebih dari 6 gram langsung sekali minum ternyata malah menyebabkan luka lambung. Jadi pakai sesuai dosis. Jangan kemudian nanti supaya saya nggak sakit saya tak minum banyak-banyakan. Salah. Karena ini nanti malah mengakibatkan luka lambungnya luka. Kemudian ini tidak boleh untuk hamil ya karena dia bisa membahayakan janin. Tapi ini ada dosis kok. Sudah ada penelitian, dia tidak boleh lebih dari 1 gram sehari. Nah, itu karena kalau lebih akan menyebabkan bahaya pada janin. Karena memang jahe ini bagus untuk mual ibu hamil juga. Tapi tidak boleh lebih dari 1 gram sehari. Nah, jadi tahu ya, boleh dikonsumsi tapi tidak boleh lebih dari 1 gram sehari. Ini tadi ya, sudah. Lanjut, terakhir nih ya, saya ini
Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tahu, saya banyak sekali menerima sekali menerima pertanyaan. Saya nggak sempat bikin jamu sendiri. Saya beli, ya nggak apa-apa beli kalau memang tidak sempat, tapi beli yang baik, beli yang resmi. Ini ada 3 logo ya, 3 logo dari obat tradisional, ada logo jamu, jamu ini yang paling bawah, nanti naik tingkatnya adalah obat herbal standar, dan paling tinggi fitofarmaka. Ini logo aja. Yang sekarang paling banyak pasti yang ini. Pertama yang harus diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu beli produk obat tradisional, pastikan izinnya adalah izin BPOM, bukan izin Depkes, bukan izin apalagi ya, PIRT, bukan. Jadi kalau ada obat tradisional izinnya PIRT, izinnya Depkes itu tidak legal. Karena yang boleh beredar obat tradisional hanya izin BPOM. Nah, oke ya. Saya beri contoh. Nih, contoh. Ini saya tidak promosi suatu merek, tapi Bapak Ibu bisa lihat aturan-aturan yang benar ya, aturan-aturan yang benar tentang obat tradisional. Pertama logonya. Nah, tadi kan ada 3 logo tuh. Kalau logo seperti ini jamu, oke, logo jamu. Logo jamu biasanya nanti nomor registrasinya seperti ini. Nih, tertulis POM, tertulis TR. Ya, jadi dengan logo jamu, maka nomor registrasinya harus seperti ini. Kalau dia nomor registrasinya adalah Depkes, PIRT, maka tidak legal. Tidak dijamin mutunya, tidak dijamin kebenarannya. Karena dia tidak melalui prosedur yang benar. Tidak ada yang menjamin mutunya. Ya, jadi mohon dicek kalau mau, karena kemarin saya dapat info dari seseorang ya yang dengan misalnya, Bu saya nggak punya, saya nggak dapat nih Bu obat saya mau pengen Sambiloto, tapi jarang sekali produknya. Saya beli di online ada dan harganya sangat murah, 17.500. Saya sampai ingat harganya. 17.500 Bu, ini saya dapat. Saya tunggunya lama ini dapat. Langsung saya menjawab, kalau saya nggak mau beli. Harga segitu itu dapat apa? Jangan kemudian mencari murah ya Bu, kesehatan penting, jangan cari murah. Ya. Siapa yang jamin? Emang ada nomor reknya, ternyata tidak ada nomor registrasinya. Hanya PIRT. Maka saya bilang saya nggak mau beli. Karena saya nggak jamin itu mutunya. Nah, itu ya. Kemudian lanjut. Nah, saya karena tadi ada juga selain logo itu, yang pasti untuk legal harus logo POM. Logo BPOM tadi, ada lagi logo selanjutnya tentang halal ya. Karena kan sekarang memang banyak dicari tentang logo halal, maka saya akan infokan mana sih logo halal yang betul. Logo halal yang betul itu yang ada tertulis ini ya, MUI. Nah, ini tadi ya, MUI. Ada tertulis Majelis Ulama Bahasa Indonesia, Majelis Ulama dalam Bahasa Arab, ada tertulis halal. Kemudian kadang ada nomor regisnya, tapi kadang-kadang ada yang enggak menyantumkan nomor reg, tapi kalau sudah menyantumkan ini bisa dicek aja nanti benar apa enggak. Jadi kalau ada produk yang menampilkan tulisan yang saya silang ini halal, ini saya silang tidak dijamin kehalalannya. Kenapa? Karena dia nulis sendiri. Dia enggak masukkan prosedur itu ke Majelis Ulama Indonesia. Dia nulis sendiri. Kayak saya misalnya saya bikin sendiri tulisan halal. Nah, enggak ada yang jamin. Seperti itu ya. Terakhir, ini contoh betapa banyak sekali penyelewengan. Kemarin aja di 2020 ya, ini masih di satu daerah di Bekasi loh, bukan di Indonesia. Nah, BPOM sudah menemukan sekian banyak ya kalau dirupiahkan obat tradisional dan pangan ilegal. Kemudian di bawahnya apa? Di online juga BPOM menutup sekian banyak situs penjual obat ilegal online. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau mau mendapatkan obat tradisional dari produk pabrik ya, kalau memang tidak sempat untuk mendapatkan atau membuat sendiri. Kalau ini pendukung ya nanti dibaca sendiri, saya rasa sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Untuk sementara saya akhiri materi saya, mungkin kita nanti dapat berdiskusi. Nanti kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab langsung. Mungkin saya ada yang tidak bisa jawab karena memang terbatasnya pengetahuan saya, misalnya itu akan coba
kita jawab di materi berikutnya ya Bu Dwi ya. Jadi PR kita nanti akan kita cari dengan detail karena saya ingin kalau informasi atau jawaban yang saya sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi mungkin saya ada agak lupa, tapi saya tahu agak lupa nanti mungkin detailnya saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wiwit yang sudah menyampaikan informasi dengan menyampaikan materi tentang tanaman obat di sekitar kita untuk COVID dan untuk penyakit yang lainnya dengan cukup jelas dan gamblang gitu. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi diskusi. Ada banyak sekali pertanyaan karena ini pesertanya sepertinya sangat antusias. Nanti bisa kita lanjut diskusi di sesi berikutnya atau bisa kita lanjutkan di sesi konsultasi web Taman Wisata Graha Family, begitu Bapak Ibu. Baik, saya awali dengan merangkum beberapa pertanyaan yang saya pikir mirip begitu. Ya, Bu Wit nanti bisa dengan jelas menjelaskan begitu. Pertama dari Pak Widiarto, terus ada dari Bu Ani, ada Bu Aprilia. Ini intinya itu pada aspek keamanan penggunaan obat tradisional. Pertama dari cara menentukan dosisnya, terus dikonsumsinya paling aman dalam bentuk seperti apa begitu. Terus apakah konsumsi yang berlebih itu dapat mempengaruhi metabolisme tubuh, misal terkait dengan kerusakan ginjal. Terus ada, nah mungkin itu Pak Bu, yang terkait dengan keamanan penggunaan tanaman obat begitu. Monggo Bu Wid ditanggapi. Nanti Bapak Ibu jika ada yang kurang puas boleh raise hand atau angkat tangan dan berkomunikasi langsung dengan Bu Wiwit begitu. Mungkin beliau siap di sini ya saat ini. Terima kasih Bu Dwi. Sebentar, tadi panjang sekali keamanan. Coba tadi keamanan, poinnya apa? Pertama, cara menentukan dosis obat tradisional dalam penggunaannya. Ya. Kemudian yang pertama, terus yang kedua, bagusnya obat tradisional itu dikonsumsi dalam bentuk apa gitu, serbuk kah, rebusan kah begitu. Terus terkait keamanan atau efek samping dari tanaman itu apakah tanaman obat apakah dapat mempengaruhi metabolisme tubuh terutama terkait dengan mekanisme kerja ginjal. Oke, baik. Terima kasih. Ini banyak. Ini rangkuman ya. Terima kasih sebelumnya. Harapan saya yang bertanya, Bapak Ibu yang bertanya atau mungkin yang ikut dalam sesi ini, pesan saya hanya satu, jangan menjadi teori, mohon diaplikasikan ya, karena saya bisa merasakan sendiri bahwa ini loh, saya hidup hampir 30 tahun karena memang saya terkena sindrom multiple drug allergy itu di usia sekitar 25-an, sekarang sudah di atas 50 tahun, hampir 25-30 tahun saya hampir tidak mengkonsumsi obat modern, karena memang saya alergi, dan saya mengkonsumsi obat-obat tradisional. Alhamdulillah bisa menjaga kesehatan. Jadi monggo Bapak Ibu semua, saya sangat senang dengan semua pertanyaan, tapi saya minta sekali ini tidak menjadi teori, tapi diaplikasikan dan mohon disampaikan kepada saudara, teman, yang lain ya, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan yang harus kita bantu mendapatkan kesehatan juga mereka ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai dosis. Betul Bapak Ibu. Dosis ini kalau obat tradisional ini agak susah didapat dalam arti tidak seperti obat modern yang pasti ya, yang pasti dosisnya sekian. Beda. Obat tradisional itu beda, banyak sekali komponen yang harus diperhatikan. Tapi jangan lupa karena ini dari alam yang multi kompon, senyawanya tidak satu, senyawa-senyawa berkhasiatnya itu tidak dalam jumlah tinggi, itu hampir lebih tergolong aman. Seperti yang saya tadi bilang kan ada senyawa lain sebagai penyeimbang. Nah, saran saya untuk dosis harus memang mencari yang
sudah dipakai secara tradisional. Ada banyak buku, misalnya apa Serat Centini, ya, buku Cabai Jawa. Tapi Bapak Ibu pasti nggak baca ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti carilah informasi yang betul, salah satunya dari pemerintah. Itu tadi ada saya tulis ya, BPOM, kemudian ada buku-buku. Nah, di buku-buku itu ada dosisnya. Pakailah dosis-dosis yang sudah diberikan atau diinfokan oleh pemerintah. Karena pemerintah mencantumkan dosis itu dari penelitian, Bapak Ibu. Nah, penelitian yang kepada makhluk hidup. Jadi pakailah dosis itu. Ya, jadi hati-hati sekali untuk dosis. Memang betul. Umumnya gini aja, standar umum yang aman adalah 10%. Jadi misalnya kita pakai 10 gram, tadi kan makanya kalau Bapak Ibu lihat kebanyakan antara 15 sampai 30 ya untuk dipakai 3 kali sehari. Jadi 10 gram segar biasanya dalam 100 atau 10 kali lipatnya airnya, 10 sampai 15 kali lipat airnya. Itu aturan standar umum. Ya, aturan standar umum untuk tanaman-tanaman yang tidak dalam kondisi ada perhatian khusus. Ya, betul. Susah dosis ini karena memang saya sudah mencoba merangkum dari beberapa jurnal yang mempunyai efek terapi, itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kadang pemerintah juga nggak dapat ya, belum dapat pada waktu ketika membuat bukunya. Nah, jurnal terbaru baru datang. Nah, itu baru yang kita sampaikan. Kemudian bentuk apa yang paling bagus? Bentuk segar atau bentuk kering? Paling bagus pasti bentuk segar. Ya, paling bagus pasti bentuk segar. Kenapa? Karena pengeringan kena panas, walau tanpa kena panas, karena nanti Bu, mungkin kita ada sendiri ya Bu Dwi untuk ya. Simplisia ya, karena ada detailnya. Kita Intinya buat sesi khusus pembuatan Simplisia dan ramuan obat tradisional. betul, ada itu harus khusus. Paling bagus tetap segar, ya. Karena ketika dikeringkan walau tanpa panas, itu senyawanya pasti ada yang berkurang aktivitasnya. Ya, contohnya aja lah, Bapak Ibu punya makanan, kalau ditaruh di luar kan pasti ada yang basi. Nah, itu kan berarti ada reaksi ya. Nah, itu. Jadi kalau bisa pakailah yang segar. Tapi kalau enggak bisa pakai yang kering. Tetap kok mempunyai aktivitas, asalkan mengeringkannya benar. Nah, makanya itu nanti ada kelas khusus untuk membuat Simplisia. Supaya senyawanya enggak rusak kena panas. Supaya senyawanya masih bisa kita pakai. Bisa ya, bisa. Kemudian efek samping, betul, ada efek samping. Makanya itu harus ada dosis. Ya, efek samping yang paling gampang tadi contohnya adalah jahe. Jahe ketika dipakai berlebih menyebabkan lambung atau usus luka. Tuka lambung itu berarti kayak sariawan di lambung. Nah, jadi dosis berlebih tetap jelek, enggak semua meskipun tanaman obat tradisional kemudian tanpa ukuran, enggak, semua ada ukuran. Jadi jangan pakai berlebih. Kemudian beban ginjal, betul, beban ginjal menjadi berat untuk membersihkan ya, karena memang itu apapun kan ginjal pembersih ya, sebagai pembersih. Nah, itu akan bekerja keras karena melebihi dari kapasitasnya ya. Karena biasanya kalau kita bilang dosisnya sekian, itu sudah pernah kita coba keamanannya pada hewan coba. Jadi kita biasanya ya kita atur dosis standar sama kita naikkan dosisnya 5 sampai 10 kali. Itu kalau penelitian di kami ya. Kemudian kita kasihkan ke tikus, kita lihat ginjalnya tikus sama kita lihat hatinya tikus. Nah, akan tidak aman kalau hati dan ginjalnya rusak. Itu langsung kita sebut dosis sekian tidak aman. Makanya kenapa dosis harus diikuti ya. Tapi tidak tajam, Bapak Ibu jangan khawatir kemudian aduh saya takut aku nanti kelebihan dosis. Enggak. Dosis yang berlebih itu memang sangat berlebih. Contoh tadi jahe itu berlebih kalau 6 gram dalam sekali minum. Nah, kan enggak mungkin kita minum sekian banyak ya kepedesan semua nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi selama mengikuti aturan itu sangat berkhasiat ya. Itu. Saya rasa itu Bu Dwi, saya rasa itu. Ini kita masih ada waktu Bu Wit. Pertanyaan dari Bu Dwi Winarni. Ini kebetulan senior saya di biologi. Gitu. Oke. Yeah. Bagaimana Bu Wit? Ini mau disampaikan langsung atau bagaimana? Tidak apa-apa. Mumpung ketemu narasumbernya ini. Iya, boleh. Ya, silakan Bu Win. Halo. Oh, baik. Yeah. Baik, sepertinya Bu Win kesulitan ini.
Saya sampaikan saja. Jadi untuk pasien yang atau seseorang yang mengkonsumsi obat hiperlipidemia itu apakah sama sekali tidak boleh konsumsi kunyit atau temulawak begitu? Oh, tadi yang saya bilang hati-hati untuk ini ya, untuk pasien-pasien hiperlipidemia ya tadi ya. Ya Bu, ya. Bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Gimana Bu? Ya. Jadi begini, kenapa kok tadi hati-hati pada pasien hiperlipidemia? Karena si kunir ini malah punya aktivitas menurunkan lipid. Jadi ketika mengkonsumsi, hati-hati supaya efeknya itu tidak kemudian sinergis menjadi drastis. Paham Mas? Jadi efeknya itu double. Karena si kunir ini punya efek anti hiperlipidemia, makanya bagi seseorang yang mengkonsumsi obat-obat itu harus diperhitungkan supaya aktivitasnya itu tidak terlalu drastis. Mungkin itu ya yang. Jadi contoh gini aja. Itu sama dengan misalnya seseorang yang mengkonsumsi obat antihipertensi. Ya, obat antihipertensi. Hati-hati ketika mengkonsumsi tadi meniran segala macam. Kenapa? Karena dia juga bersifat antihipertensi. Jangan sampai obatnya double tumpuk gitu maksudnya. Ya. Diatur. Sudah bisa unmute saya. Bisa unmute, monggo. Mungkin dilanjut. Sudah cukup ya. Jadi sinergis itu ya sinergis, lebih pada sinergis. Ya. Atau gini aja untuk umum. Apabila Bapak Ibu mengkonsumsi obat modern dan tetap ingin mengkonsumsi obat tradisional, kalau sekarang banyak terbuka Bapak Ibu, dokter bisa sekarang paham keinginan kita untuk obat tradisional, boleh dikonsultasikan dulu sebentar sama dokter. Dok, saya mau pakai juga obat tradisional. Seperti saya selalu bilang saya pakai obat tradisional dan kebetulan dokternya kita bisa kolaborasi. Yang kedua, misalnya tidak ada dokter atau ibu bapak pakai obat bebas, obat modern bebas yang bisa dibeli bebas, maka berilah jarak antara pemakaian obat modern dengan obat tradisional minimal 2 jam. Jadi misalnya jam 10 saya minum obat paracetamol, saya mau menginum obat tradisional itu nanti jam 12 atau sampai jam 1. Jadi tidak bertemu, jadi takutnya nanti ada reaksi antara obat tradisional sama obat modern. Dengan jarak tersebut diperkirakan obat yang atau dikonsumsi awal itu sudah tereliminasi atau sudah dalam kondisi tidak puncak. Nah, itu jadi reaksinya nanti tidak ada reaksi yang tidak diinginkan. Seperti itu, Bu Dep. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwit. Ini masih ada waktu. Boleh saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bu Wiwit ya? Ya mohon maaf nggak bisa. Ya betul Bu Dwi, tapi mohon maaf ada double webinar nanti habis ini dibatasi. Tapi satu pertanyaan lagi ya. Apakah seseorang yang sedang mengkonsumsi obat diabetes, anti diabetes, itu kira-kira tanaman obat tradisional apa saja yang bisa dikonsumsi begitu? Ya, baik. Banyak ya, banyak. Seingat saya itu tadi banyak untuk obat anti diabetes. Jinten bisa untuk anti diabetes, apalagi tadi kita kunir ada ya segala macam. Udah pasien loh. Boleh, jadi gini. Saya ada baca penelitian ya. Jadi pasien di rumah sakit pasien penderita diabetes menggabungkan antara obat tradisional dan obat modern. Pasti ini dengan pengawasan ya. Jadi pasien dengan penyakit diabetes mellitus diberikan obat yang dibarengi dengan obat tradisional. Intinya gitu. Dan kemudian dipantau. Ketika membaik, maka yang dikurangi dosisnya adalah obat modern. Nah, obat tradisional ini ketika membaik dikurangi dosisnya. Pelan-pelan akhirnya sampai obat modernnya dilepas, maintenance-nya dengan obat modern. Dengan obat tradisional. Itu ada penelitian sendiri. Tapi itu ada penelitiannya, Bu atau Bapak. Jadi tidak semua kemudian kita lakukan itu, tidak boleh karena ada sinergis. Jadi tetap hati-hati kalau mau mengkonsumsi obat tradisional, gini aja, kalau orang yang kena diabetes tinggi, saran saya pakai obat modern dulu sampai kadar gula itu tidak dalam posisi membahayakan, ya kan?
dibarengi dengan obat tradisional yang dijeda 2 jam, 2-3 jam. Ya, ketika kemudian sudah stabil, maka obat modernnya boleh dilepas pelan-pelan. Ya, obat tradisional dilepas, begitu kadar gulanya sudah stabil, Bapak Ibu maintenance-nya dengan obat tradisional. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena obat untuk diabetes itu seumur hidup. Kebanyakan orang-orang penderita diabetes kalah di ginjalnya ya, dengan obat modern, karena harus diminum seumur hidup. Maka saran saya untuk maintenance, pakailah obat tradisional. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Ya, saya rasa itu. Begitu Bu Dwi. Ya, ini tadi pertanyaan dari Bu Nilo. Sedikit menambahkan tentang diabetes. Jadi ada studi tentang metabolomic analysis suatu obat herbal begitu. Nah, ternyata di-compare dengan produksi insulin dari para pasien begitu. Ternyata para penderita diabetes ini yang mengkonsumsi obat herbal itu bisa merecovery, tidak hanya menurunkan gula darah langsung, tapi bisa memicu produksi insulin. Pankreas ya. Ya, ini apa efek yang sangat bagus, saya pikir bisa menormalkan kondisi pankreas untuk produksi insulin. Ya. Betul Bu Dwi. Jadi itu kita bisa lihat nanti mekanisme tiap tanaman. Jadi ada nanti tanaman yang memang kemudian terbukti untuk DM1, DM2 itu berkaitan dengan peremajaan beta pankreasnya. Ya, jadi tetap ada harapan buat Bapak Ibu yang menderita suatu penyakit. Pasti masih ada jalan. Insya Allah ada jalan untuk penyembuhan. Tidak boleh putus asa. Baik. Ya, kata kunci hari ini adalah tidak boleh putus asa dari Bu Wit. Sayang sekali ini waktunya sudah Bu Kusuma. Tadi ini banyak peserta yang menghubungi saya. Untuk yang pertama itu meminta email dan WA dari Bu Wiwit, apakah diperkenankan gitu? Tadi ada di share ya. Ya, yang terakhir. Iya. Nanti ini record meeting hari ini saya record. Sempat. Baik, begini Pak Anjar, mungkin bisa kita berikan solusi terkait yang membutuhkan nomor WA Bu Wit atau nomor email. Ini meeting hari ini saya record sehingga share screen dari Bu Wit juga terekam, nanti bisa kita bagikan ke peserta. Jadi email dari Bapak Ibu itu terekam di kami, nanti semua materi yang terkait dengan kelas online, sekaligus beberapa materi yang diberikan oleh narasumber secara di luar meeting ini, itu bisa kita bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Sehingga dimungkinkan untuk komunikasi langsung dengan narasumber, dan narasumber di kelas online ini akan terlibat aktif di sosial media yang dikelola oleh Taman Husada Graha Family, dari websnya sampai kanal Instagramnya begitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, masih bisa berkomunikasi dengan kami walaupun tidak di meeting kelas online. Baik, Pak Anjar, ini sepertinya perlu ambil foto dulu untuk dokumentasi kita hari ini. Baik, Bapak Ibu boleh on cam. Ya. Jadi untuk laporan kami Bapak Ibu. Oke. Jadi ini ada 3 halaman. Ya. Saya ambil untuk halaman yang pertama dulu. Mohon di on cam untuk Bapak Ibu semuanya yang bisa. Boleh dinyalakan dulu. Bisa juga untuk fotonya. Saya hitung ya. 1, sebentar. 1, 2, 3 halaman pertama. Sebentar, saya save dulu. Sekarang di halaman kedua. 1, 2, 3. Saya ambil halaman kedua. Sekarang halaman ketiga. 1, 2, 3.
sebentar, mohon maaf. Ya, ini 1, 2, 3 halaman ketiga. Sampun. Matur nuwun semuanya. terima kasih Pak Anjar. Sebelum saya tutup, Bu Wiwit mohon berkenan 1 menit saja untuk memberikan kesimpulan meeting kita hari ini. Nanti. Oke. Monggo Bu Wiwit. Ya, terima kasih ya perhatian dari para hadirin sekalian, Bapak Ibu semua. Saya senang sekali melihat antusiasme dari kelas kita sekarang. Saya tetap ingin bahwa kita semua bertanggung jawab akan kesehatan kita pribadi. Ya. Kemudian kita dikaruniai banyak tanaman obat Indonesia ini kan ya. Manfaatkanlah tanaman ini, terapkanlah pada kehidupan kita sehari-hari, dan tolong di-share-kan kepada tetangga atau kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam perekonomian terutama, bahwa ini loh ada bahan yang murah yang bisa kita pakai untuk menjaga kesehatan. Jadi kita nanti bisa sehat diri sendiri, juga sehat pula dengan yang sekitarnya. Saya rasa itu Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Semoga bermanfaat bagi kita semua materi hari ini dan menjadi ladang amal buat kita semua. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kembali atas kesediaannya bergabung di kelas online, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di kelas online bulan berikutnya dengan materi dan narasumber yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Terima kasih. Saya tutup acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf untuk segala kekurangan. Ya. Terima kasih. Ini ada Bu Jun, Bu Win, begitu. Ada kakak saya juga. Dan Bu Ari juga tadi. Oh ya, oh Ari, Bu Ari. Yeah. Ya, ini ada Pak Ali. Pak Ali ini yang humasnya manajemen Geraha Family. Jadi, Ini ada Pak Oka dari Udayana. Tadi salam untuk Bu Wiwit dan Bu Win dari Pak Oka. Oh ya, Pak Oka, ya baik. Nah, ya ada Pak Oka. Terus ada Prof. Murlina. Ini Prof. Murlina sepertinya pecinta herbal. Matur suwun sudah bergabung. Salam Pak Oka. Oh iya, terima kasih. Bu Murlina juga sudah pernah sekaman nih kita kayaknya. Oke. Ada Burut, ini juga aktif ya Pak. Ya baik. Saya permisi ya, karena ada double webinar ini. Izin. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya live juga ya Bu Kusuma. Pak Anjar, Kursun. Ada. Ini ada banyak mahasiswa juga yang bergabung. Ada kita. Terus ada SD Lukmanul Hakim. Ibu Ukip. Terus ada FSM. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon izin ini saya end meetingnya. Sampai jumpa di kelas online bulan depan. Salam.